aku itu sama papa tuh kenal tuh dari tahun 80-an. Oh iya. Saat masih di Radio SK. Tahu nggak papa kamu perjuangannya kayak gimana? Kayak gimana, coba ceritain. Papa kamu itu tukang ketik. Oh iya. Dari situ. Ngetik apa? Ngetikin kalau kita mau siaran. Kita namanya ada radio script. Terus kita ini mau muter lagu ini. Sama papa kamu yang ngetikin tuh. Aku salah satu kelas ini juga kuliner makan-makan gitu. Emang suka makan apa? Wah, semuanya aku suka. Aku nggak ada halangan, nggak ada pantangan. Coba apa makanan? Mie ayam. Ya Allah. Iya, mie ayam makan. Mie ayam makan. Pete jengkol gitu. Wah, makan. itu mah favorit gue juga Ya itu. Kan? Soft launching aja, nggak bener-bener, oh itu dia gitu. Orang nggak tahu, tapi yang penting orang tahu kita lagi deket sama orang gitu. Itu soft launching. Itu soft launching. Soft launching. Jadi itu kayak di mana misalkan di postingnya, di second account apa di first account? First account tapi story doang. Karena 24 jam nggak? Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Amanda Sessa. Masya Allah, Caca. Aku starstruck tahu. Aku beneran tiap hari aku nontonin YouTube Cing Abdel. Beneran. Apa aja adanya kalau... Aku ngopi nek. Ya Allah. Oh ya Allah. Sama muka kayak nggak apa sih. Berarti sering dengerin pembahasan tentang... Iya, pokoknya tapi aku ini aja menghibur, nemenin aku make up, terus kalau lagi skincarean tuh pasti aku setel. Tadi juga di mobil aku apa yang terakhir? Terbaru. Yang mana? Yang Piala Dunia. Iya kan? Bener, aku dengerin sih. Kok bisa? Karena aku emang bocah nanas juga. Mau bocah nanas. Jadi, aku juga baru tahu ternyata ngopinya udah berapa tahun ya. Aku baru tahun ini, baru tahu ada Pican juga ada sama Cing Abdel. Iya. Gitu. Kok bisa senang sama Pican? Seru aja dengerinnya. Karena kayaknya aku kan aku suka dengerin podcast komedi kan. Terus aku dengerin tiba-tiba nemu podcast Minggu, terus Bekasi banget, aku ngerasa relate gitu. Karena memang Caca juga di Bekasi. Iya. Tinggal di Bekasi? Dari lahir aku KTP juga Bekasi. Oh, anak Bekasi. Iya. Kan sama papa, gue bingung banget nih ngomong-ngomong gitu. Sama aku itu, sama papa tuh kenal tuh dari tahun 80-an. Oh iya. Saat masih di Radio SK. Tahu nggak papa kamu perjuangannya kayak gimana? Kayak gimana, coba ceritain. Papa kamu itu tukang ketik. Oh iya. Dari situ. Ngetik apa? Ngetikin kalau kita mau siaran. Kita namanya ada radio script. Terus kita ini mau muter lagu ini. Sama papa kamu yang ngetikin tuh. Itu baru beberapa hari yang lalu papi cerita gara-gara papi ya. Gara-gara lagi di mobil kita mau nonton terus dengerin radio terus tiba-tiba kayak nyeritain dulu kalau misalkan kayak muter lagu tuh ada ruangan kaset semua gitu ya. Katanya beneran ngambil satu-satu. Betul. Gitu. Iya. Tapi sambil ngelawak papi. Oh, iya. Sambil kerja di SK itu papi tuh punya grup lawak. Oh. Gitu grup lawaknya akhirnya Bukan yang Patrio. Bukan. Beda, belum. Kok aku baru taunya di sini ya? Iya. Wah, papi kamu ini nggak mau cerita ya. Namanya Domas. Oh, apa tuh? Domas itu singkatan apa masyarakat gitu deh. Domas lah. Sama namanya ya. Hamba Juki. Sama Mas Ari Molen. Terus Parto. Mas Ari Molen sama Hamba Juki udah meninggal. Aku ketawa. Iya. Memang. Berarti itu tahun berapa, Cing? Kayaknya tahun 89 deh. 88, 89. Aku itu masuk tahun 89. Oh. Nah, papi udah kerja di situ, udah ngelawak di situ. Wow. Jadi dia ngerasain meniti karir. Dari situ ya? Dari situ. Jadi perjuangan papi itu luar biasa, keren. Respect papi. Tapi nggak pernah cerita, papi nggak pernah cerita. Dari aku 20 tahun ya, 23 tahun baru kemarin aku dengerin ceritanya.
Jadi nggak tahu awal-awal karir papi nggak tahu. Pernah sih, kayaknya pernah cerita, cuma nggak sering ceritain, jadi aku Iya. kayak denger-denger gitu. Paling papi cerita yang udah mulai di TV ya. Iya, tapi dulu Radio SK tuh aku Tahu lah. tahu. Iya. Keren dia. Papi Keren memang suka papi. nyanyi, akhirnya turun ke Iya, Caca. alhamdulillah. Iya. Lagu apa yang sering papi nyanyiin di rumah? Roma Irama sih nomor 1 ya. Semalam di Cianjur suka nggak? Itu apa? Kan ku ingat. Oh, Dia nggak tahu lagi. itu terus yang dinyanyiin gue kalau Emang ingat. iya? Iya. Enggak, biasanya papi tuh kalau di rumah kan ada ini di depan TV nyetel YouTube itu pasti lagu-lagu dangdut lama yang udah langsung satu album gitu loh playlistnya. Itu bapak-bapak banget sambil pakai suling. Dia bisa suling. Bisa. Ah. Cing, aku tuh kalau hari Minggu, kalau weekend tuh aku kebangun karena suling. Karena itu udah pasti wut gitu. Dia gitar bisa. Bisa. Iya. Terus keyboard juga bisa. Gendang juga bisa. Gendang ada. ya, dia betul. Ya macam-macam. Kayaknya aku juga terinspirasi kali ya. Secara nggak sadar mungkin kayak ngelihat dari kecil papi sering main musik gitu, main alat musik jadi kayak oh pengen bisa gitu. Awal pertama kali kamu sadar papi pelawak kapan? Kayaknya pas papi di OVJ kali ya, tahun berapa tuh? Aku SD lah pokoknya. Baru Iya. tahu ini anaknya pelawak, Kayak anaknya baru pelawak. sadar karena mungkin lagi jalan-jalan di mall gitu kok banyak yang minta foto gitu. Karena kan kalau di rumah ya udah kan bapak-bapak Bapak-bapak aja. aja, Cuma ya. kalau di rumah ternyata kalau di luar banyak yang kenal gitu. Kalau di TV ada papi gitu. Jadi sadarlah bahwa papi Iya. ini selebriti lah. Selebriti. Selebriti. Iya. Dia penyanyi dari mulai kapan, Caca? Aku dari waktu 17 tahun. Itu berarti 2020. 2020. Waktu itu pas kuliah. Pas kuliah benar. Kuliahnya kan di Inggris kuliahnya. Iya, jadi aku tuh kuliahnya 2 tahun di sini, terus final year-nya itu ngambil yang di luar. Jadi nggak lama Double di luar. degree gitu. Jadi D3 di sini, S1 di sana. Apa ngambil apa? Aku graphic design. Terus nggak dipakai ilmunya? Alhamdulillah kepake, Cing. Dipakainya di pas apa? Jadi kalau buat kayak kalau rilis lagu kan butuh ini kayak misalkan artwork atau promo gitu masih kadang aku yang ngerjain karena aku tuh juga lumayan perfeksionis. Kayak apa yang aku pengen tuh kalau nggak tepat dikerjain orang kayak aduh nggak gitu lagi gitu, bingung jelasinnya juga. Dan kebetulan di kayak merchandise juga aku sempat ngedesain kayak stiker. Dan aku juga ada satu lirik video yang full itu aku yang gambar gitu. Jadi memang kepake juga lah. Kepake. Walaupun dipakai di nyanyi juga. Nyanyi. Ada juga sih proyekan di luar yang kayak bikin branding company gitu pernah. Emang dulu cita-citanya apa? Mau masuk graphic design nih? Cita-citanya ganti-ganti dulu mah. Kayak nggak pernah ada satu yang kayak pengen ini gitu. Tapi dari dulu emang udah hobi banget seni. Mau itu seni rupa, gambar, atau musik gitu. Dari dulu emang udah senang banget. Terus memutuskan untuk ya kuliah aja di graphic design ya karena? Karena apa ya? Gak tahu juga. Karena kayak ngelihatnya kayaknya seru deh project-projectnya gitu. Dan juga kayaknya emang udah capek belajar yang teori-teori banget gitu. Walaupun waktu sekolah aku suka matematika, tapi kayaknya kalau kuliah matematika nggak deh pusing gitu. Jadi udah graphic design biar kayak seninya lebih ke asah lagi gitu aku mikirnya. Dan memang udah diproyeksikan akan menyelesaikan di luar negeri gitu. Udah. Begitu mau masuk awal masuk graphic design mau selesaiin di luar negeri. Iya, karena waktu itu juga programnya ada bisa ke yang Inggris, ada ke Aussie juga gitu. Jadi emang dari program kampusnya ada yang kayak gitu, jadi aku ngambil yang gitu. Kenapa sih di Inggris? Kenapa ya? Karena aku nggak tahu dari dulu emang suka One Direction. Wandi? Iya, terus kan ngelihat, keren Inggris, pengen insya Allah di situ gitu kuliahnya. One Direction itu yang Zayn Malik bukan? Benar. Tapi dia udah mundur ya? Aku nangis waktu Zayn Malik keluar tuh waktu SD aku.
Tapi aku nggak nonton konsernya sih. Dia kesini kan? Iya, dia tuh pas banget. Dia konser di sini, besokannya keluar si Zayn Malik. Emang udah nggak ikut waktu di sini. Waktu di sini dia udah nggak ikut kan? Udah nggak ikut kan, kayak fans bertanya-tanya tuh kok nggak ada dia. Terus besokannya, oh dia keluar. Isunya apa sih dia keluar, tahu nggak? Ya sampai ngikutin gitu nggak? Aku waktu itu sih kayak FOMO-FOMOan anak SD aja sih. Jadi nggak yang mendalami banget. Nggak ngerti deh. Mungkin udah beda jalan kali ya. Udah beda prinsip beda kali. Visi misi ya. Iya kali ya. Beda partai mungkin. Iya. Tapi waktu kecil suka denger apa? Lagu-lagu apa? Waktu kecil, apa ya? Kalau di rumah mah disetelinnya kayak Benyamin gitu-gitu sama papi. Iya. Cuma kalau misalkan yang nyari sendiri mah emang udah suka kayak ya One Direction, Justin Bieber. Terus lagu-lagu pop-pop Indo aja gitu. K-pop? Suka banget waktu sekolah sih tapi. Apa yang K-pop ininya? Seventeen. Hah? Seventeen ada ya? Tahu nggak, Cing? Seventeen bukan lagunya, bukan grup Indonesia. Menemukanmu. Enggak ada Seventeen ya, pernah dengar. Ada. Iya. Itu sih yang aku suka banget, tapi kayak yang lain, yang dulu-dulu kayak Big Bang. Big Bang ya. Gitu-gitu juga dengerin sih. Apa? Boy Boy band. band, girl band, Twice, Blackpink gitu juga. Blackpink juga. EXO? Iya, juga suka. Kok tahu? Tahu dong. Anaknya suka dengerin New Jeans. Aku sedih ya, mereka udah bertiga. New Jeans mah baru. Iya, dengerin, Cing. Dengerin. Apa contohnya? New Jeans itu yang Ili. Apa? OMG. Ilit. Tahu-tahuan. Iya bener. Iya kan? Ini beda grup. Ilit itu siapa yang nyanyi? Ilit Personelnya New Jeans. beda. Bukan. Kalau New Jeans sama Ilit konsepnya mirip sih, cuma beda grup. Oh, Ilit ini ya. Ilit, New Jeans. Ih, kok tahu-tahuan sih? Tahu. Ilit apa lagunya? Ya. Gue. Magnetic. Iya. Tahu. Tahu Yang dong. cowok apa? Grup cowok. Grup cowok, gue Big Bang. Gue kan VIP. Big Bang. Keren. VIP. Keren. Kemarin nonton. Emang udah bubar udah? Enggak, waktu itu ada konser di mana dia Big Bang? Ada sempet. Enggak ya? Apa mimpi doang ya? Iya. Belum bubar, Cing. Justru lagi comeback lagi waktu kemarin sempet perform di mana ya? Coachella apa mana gitu, lupa. Big Bang ini? Big Bang. Kalau yang Korea yang pas lagi konser, bukan konser, nyanyiin lagu More Than Words itu siapa ya? Hah, siapa ya? Di Indonesia? Enggak, dia ada More Than Words. Extreme Ya, More Than Words Extreme. Terus ada band Korea yang nyanyiin tuh, cakep. Aduh, nggak tahu. Yang bener bisa nyanyi siapa? BTS ya? Waduh, nggak tahu. Semuanya bisa kok, semuanya bisa. Ngedance jago, nyanyi jago, bagus. FC tapi enggak. Kenapa? FC tuh nggak nyanyi kurang kalau yang Cina, Taiwan ya dia ya. Oh iya, emang mereka ngakuin kalau mereka agak-agak katanya sih. Berarti mereka ini ya stage performance aja ya. Iya. Ya aku lihat di story itu. Iya. Tapi yang nonton ini ya nggak ada yang seumuran aku. Nggak ada kalau gitu. Kalau FC Iya, tapi seumuran aku tahu-tahuan Papi aja sih. Iya. BTS kan mau konser. Oh iya, keren tuh. Ih, rame banget tuh pasti ya. Nggak ikut war. Enggak, kalau aku emang paling nomor satu sih Seventeen sih, yang lain dengerin aja tapi nggak yang kayak famous banget tuh. Iya. SNSD? Wih, udah lama banget tuh. Aku dulu pajang posternya di ini aku. Posternya nyobek dari majalah lagi. Terus dibikin? Apa? Posternya pindah ke majalah terus ditempel gitu. Jadi ada lipetannya gitu. Aku suka banget dulu. Koleksi photocard nggak? Wah, parah. Emang parah itu. Parah sih. Tempatnya mahal, Cak. Asli. Anak-anak kecil kan kayak anak-anakku tuh waktu SD juga kayak gitu. Jadi dia belum ngerti harga kan. Bener, apa? Grupnya apa? Apa aja asal Korea. Oh gitu? Iya, apa aja asal Korea. Iya. Jadi minta photocard, minta tempatnya, minta binder, pakai binder. Iya, gitu ada. kan. Itu yang pakai ada. Card sleeve-nya lagi satu-satu. Dulu tuh aku ini tuh banget. Ngapain sih kayak begitu-gitu anak kecil? Seneng aja, seneng. Koleksi. Kayak apalagi ya kan itu misalkan kayak beli album kan random ya, membernya dapet siapa misalkan yang kita nggak begitu favorit, aku harus punya tapi yang member aku. Jadi aku nyari di online, kadang suka nguar juga. Tapi dipikir-pikir ngapain ya? Iya. Tapi happy. Ada toko yang menjual pernak-pernik itu tuh di mana?
Cipete apa di Fatmawati gitu. Pernak-pernik apa? Pernak-pernik Korea Oh iya. Ada kan? Merchandise. Oh, di mana tuh? Iya, Offline? daerah si Fatmawati Cipete. Iya. Gue sampai nungguin aja K-pop itu. merch gitu ya? Iya. Beli Card, apa tuh? apa aja card, ada. Pokoknya merchandise. Light Lightstick, album Tuh albumnya suka mahal-mahal tuh, gede-gede. kayak set box apa sih? Box set. Box set ya. Dalamnya Season ada. greeting. Iya, gitu-gituan. Iya. Habis itu juga. Tapi sampai sekarang masih ngefans suka Korea? Masih BTS pada nonton tuh, pada nonton. Karena emaknya juga mendukung. Oh iya, pantes. Support banget. Dijor-jorin tuh mau beli apaan aja juga. Oh suka Iya. juga emaknya ya. Emaknya juga demen. Kacau dah. Encing bagian gesek-gesek doang. Gue bagian nangis, Cak. Gesek. Bagian nangis kalau malam, ya Allah. Karena abis itu nggak kepake. Ya Iya palingnya cuman sebulan 2 bulan. Iya bener Abis sih. itu udah lupa. Bener, aku juga sekarang tuh binder udah nggak tahu kemana. Padahal dulu tuh beneran yang sampai tebel, sampai semua member kayaknya aku punya. Jadi Iya. aku waktu itu aku suka, terus adek aku juga jadi suka K-pop juga. Jadi ketika aku udah sibuk sama sekolah, udah deh buat kamu aja gitu. Aku kasih tuh album-album, lightstick semuanya. Iya. Gitu, banyak banget padahal. Jadi terinfluence sama musik musik orang Indonesia siapa? Artis Indonesia yang menginfluence waktu kecil denger Waktu lagunya. kecil. Indonesia siapa ya? Aku sih palingan ini aja sih kalau misalkan dengerin Indonesia yang lagi ngetren aja. Oh, Tapi oke. yang aku ikutin banget yang beneran bikin aku inspirasi untuk nulis, Billie Eilish sebenarnya. Tahu nggak, Cing? Birds of a Ih, Feather. gokil. Iya tahu, benar-benar. Iya. Itu aku dari umur 15, 16, 17 tuh aku ngeliatin banget dia, makanya aku jadi kayak, pengen deh nulis juga gitu. Si Billie Eilish itu memang dia nulis Dia lagunya sendiri. nulis sendiri dan dia itu produksi sama kakaknya, produsernya udah. Gitu, jadi kayak terinspirasi banget, pengen kayak dia gitu. Selain yang Birds of a Feather itu, dia ngetop lagu apa lagi sih? Banyak. Banyak ya? Apa Gue sih ya nggak tahu kalau Birds of a Feather yang doang. tahu-tahu sekarang ya? Yang Ini dulu I'm a bad boy. Bad guy. Bad Guy. Tahu nggak? Eh, Lagunya kayak Plan vs Zombie. Tenet. nggak tahu. Nggak deh. tahu ya. Iya. Udah lah, ada pokoknya. Ada ya. Iya itu, aku suka banget dulu. Lady Gaga? Wow, dulu kan nggak boleh nonton Lady Gaga dah waktu SD. Oh, karena Ini ya eksplisit banget. Iya. Nggak sih? Iya. Oh, Katy Perry aku dulu nonton konsernya. Katy Perry itu yang Firework. Bener, iya. Roar siapa Roar? Katy Perry juga. Katy Perry juga. Terus kalau ini siapa lagi ya? Itu aja sih kalau yang cewek-cewek ya Katy Perry sih. Kayak aku suka banget konsepnya dia. Dia itu jadi artis terkaya ya Katy Perry ya. Iya kah? Iya. Se-dunia? Iya katanya. Masa? Bukan katanya. Taylor Swift? Oh iya, sorry Taylor Swift. Ya. Taylor Swift apa lagunya? Nah banyak, parah banget. Love Story. Banyak. Oh dulu aku juga suka Taylor Swift. Aku main gitar juga ngeliat Taylor Swift sih. Contohnya apa ya coba yang paling terkenal, yang general umum? Love Iya. Story. Love Story yang Romeo take me nana. kurang gue itu. Kurang. Nggak tahu ya. Blank Space. Gue juga nggak tahu. Kalau ngasih tahu lirik, Taylor title nggak tahu. Check it up. Nah itu tahu. Nah itu dia, Check it out. Taylor Swift tuh. Itu Ih Taylor gila dia Swift. mah konsernya, ya Allah. Ariana Grande. Keren Ariana Grande, suka. Itu Contohnya apa Ariana Grande? Chandelier. Sia. Oh itu Sia ya? Sia itu. Coba Ariana Grande gue tahu yang teriak-teriak Ariana dia yang Grande. tinggi banget kan dia. One Last Time. One Last Time. Terus yang Side to Side. bukan. Yang sama Nicki Minaj. Nicki Minaj suka. Tahu, Nicki Minaj tahu, ya. Apalagi sih penyanyi Inggris? Siapa lagi sih temannya Ariana Grande? Adele mah. Ini banget, keren Iya. banget ya. Grand banget konser. Kalau yang pop gitu, emang kalau Encing dengerinnya apa kalau barat? No. Belakang. Oh, aku Queen suka. Queen suka. Queen suka aku. Apa lagu yang paling disuka Queen? Aku nggak tahu kenapa suka Radio Gaga.
All we hear is Radio Gaga. Itu bisa denger dari mana? Kan bukan umurannya. Iya, kayaknya gara-gara nonton, kan dulu ada filmnya kan, Bohemian Rhapsody. Gara-gara itu, jadi kayak apa aja sih lagu-lagu Queen gitu. Jadi dengerin dari situ. Oh, jadi ngulik-ngulik lagi lagunya. Penasaran aja. Bagus-bagus lagi Queen lagunya. Bagus, Aku suka. Love of My Life tuh. Iya, Love of My Life kok. Iya. Sama ini, Somebody to Love. Can anybody find me? Yoi, aku suka deh. Oke, ada anak muda yang suka Queen juga. Iya, iya. Tapi itu akhirnya berpengaruh nggak dari cara bikin lagu, cara memilih diksi lirik, akhirnya terpengaruh nggak? Lumayan. Tapi aku juga sampai sekarang pun masih masih belajar untuk nulis Indonesia. Karena ya gara-gara aku terlalu liatin Billie Eilish gitu-gitu, jadi kebawanya lebih gampang Inggris gitu nulisnya. Cuma kalau sekarang sih lagi ini banget, pengen tahu musik Indonesia tuh kalau sekarang penulisannya gimana sih gitu. Lagi belajar banget. Iya. Sekarang juga banyak yang liriknya bagus-bagus ya, Indonesia ya. Bagus. Kayak Sal Priadi itu aku suka banget cara dia nulis lirik karena kayak kata-kata yang sehari-hari tapi bisa enak ditaruh di lagu enak, ya. Kayak nggak cheesy gitu. Iya. Itu sih lagi belajar banget. Karena ternyata susah tahu. Susah untuk milih kayak kata-kata apa yang sebenarnya sehari-hari didengar yang nggak terlalu puitis banget, tapi jadi kayak bisa ngena gitu. Gitu itu sih. Ada teorinya nggak sih kayak gitu? Aduh. Belajar nggak secara teori gitu nggak? Jujur ya aku nggak pernah kayak secara kayak les musik atau kayak belajar formal tentang musik sih nggak pernah, paling kayak ngulik sendiri aja. Kayak gitar, aku lebih. Kamu kan bisa main gitar? Iya, belajar dari YouTube. Belajar dari YouTube? Atau nggak kayak belajar aja chord kayak G, C gitu-gitu. Terus petikannya ya nyoba-nyoba aja. Jadi memang suka ngulik? Suka. Cover-cover juga suka? Suka pokoknya gitar. Aku juga kayak keyboard. Kalau keyboard aku dulu pernah les tapi enggak ngelanjutin karena kayak masih SD, masih plin-plan gitu. Lesnya piano tapi? Piano. Cuma aku juga lupa itu belajar apa. Jadi ngulik lagi pas udah gede baru kayak gini gitu. Drum juga nyoba-nyoba. Jadi semua alat musik bisa lah main gitu? Ngerti dikit lah, kayak basic-basicnya mungkin bisa paham gitu. Iya. Tapi sekarang kalau ditanya memang udah profesi yang dipilih penyanyi? Nyanyi, ya pokoknya di musisi sama hosting juga sih aku sekarang lagi lumayan rajin. Sering, iya. Iya, aku salah satu kelas ini juga kuliner, makan-makan gitu. Emang suka makan apa? Wah, semuanya aku suka. Aku nggak ada halangan, nggak ada pantangan. Coba apa makanan? Mie ayam. Ya Allah. Iya, mie ayam makan. Mie ayam makan. Pete jengkol gitu. Wah, makan. itu mah favorit gue juga ya itu. Kan? Terus pete jengkol di mana yang enak? Di mana? Iya. Aduh, susah kalau nanya gitu. Petenya di apa? Di balado, di semur, apa di rendang? Kalau aku sih masih nomor 1 sambal goreng pete sih sebenarnya. Sambal goreng pete yang ada hatinya. Ada hatinya. Tapi aku kemarin habis nyobain pete crispy. Jadi dia dipotong sama kulit-kulitnya juga digoreng. Ya itu mah dari dulu gue Aku baru tahu. Aku baru nyobain kemarin. Sumpah, bukan kemarin. Enak banget kan? Kulitnya banget. kan? Enak. Nggak bau pete. Nah. Ya kan? Iya. Enak. Itu enak banget. Enak banget. Emang kulit pete itu kalau dibikin dengan jago, crispy. Iya, itu. Digigitnya tuh enak. Aku baru nyobain itu kemarin. Balado? Nggak? Balado, iya kayaknya pedas gitu di restoran Padang. Emang Padang. Iya kan? Enak. Iya. Best itu, best. Iya. Kalau jengkol, palingan aku selalu suka yang pedas-pedas sih. Jadi palingan yang... Jadi yang semur kurang? Iya, kurang. Manis, aku nggak suka manis. Ada yang jengkol dibikin rendang. Jadi bumbunya tuh bumbu rendang. Wih. Tapi dia bukan daging. Tapi jengkol. Iya, enak banget. Di mana tuh, Cing? Di restoran Padang, beberapa restoran Padang ada di Padang. Padang emang best. Pagi sore ada. Di pagi sore ada di mana lagi? Simpang Raya juga ada. Kalau nggak salah. Menarik. Enak banget. Kita panas-panas. Terus si kuah rendang jengkolnya digitu-gituin. Berarti aku suka banget makan, Cing, parah. Tapi kok tetap terjaga karena, postur tubuh? Ya aku kan misalkan yang syuting itu sehari tuh 5 restoran.
Hah, banyak banget. Beneran, Tapi beneran. nggak dihabisin Nggak bohong. makannya? Ya dimakan, beneran dimakan. Tapi Habis? ya nyicip-nyicip. Nyicip-nyicip, ya. Nggak mungkin dihabisin semua 5 restoran ya. Ya. Tapi jadi maksudnya aku makan yang bener-bener explore banget di hari itu aja. Hari Oke. lain kalau bisa sih dijaga, olahraga juga gitu. Oh. Cuma suka banget aku makan beneran. Jadi jengkol senang. Senang, pete, duren. Pokoknya apa coba? Coba makanan yang kayak janggal gitu. Duren Doyan. suka banget duren. Iya, Enak. Ini yang ada di restoran Padang aja ya? Kenapa Padang? Padang emang ini sih. Iya. Beragam banget sih. Tunjang. Makan. Makan banget tunjang. Sumpah enak banget tunjang. Kepala kakap. Makan. Makan banget. Otak. Nah, otak belum pernah. Otak apa nih? Gulai otak. Enggak, belum pernah sih. Belum kebayang makan otak Tapi sih. tahu kan ada gulai Tahu, otak. tahu. Gulai otak. Dia gulai ya bentuknya. Ayam pop. Ya, ayam pop lagi, best. Sambelnya enak. Kambing, Kambing makan. makan. Kaki. Sop kaki. Sop kaki kambing, pernah Iya. makan. Seafood makan. Udah makan semua, makan semua. Kepiting dimakan. Makan, Kerang. makan. Kerang hijau, kerang darah. Makan. Udah, semua makan. Yang halal-halal ya. Iya, lele. Lele makan. Lele aku suka banget. Apa? Belut. Belut Udah pernah belut? makan. Il, apa sih? Iya, iya. Ini kok sushi. Iya. Kayak ada kan sushi belut? Iya. Iya benar. Wah, belum pernah tuh. Emang boleh makan? Boleh kelinci. Halal. Halal. Oh. Si Nah, itu belum pernah deh. sate kelinci. Nggak tega aku kayaknya. Kebayang. Aku suka hewan gemes soalnya. Kucing? Suka. Tapi nggak pelihara sih. Ah, Tadi aku lihat kucing banyak banget sih. 4. 4. Mm-mm. Lucu. Cakep-cakep. Man ribet kita di Nah itu, aku tuh ya. kita Aku dulu. diperbudak sama kucing. Bener. Iya. Aku pernah pelihara. Dulu tuh aku sebenarnya sering banget pelihara. Ya kura-kura. Aku punya 5 dulu. Udah gitu aku taruh di Kura-kura gede bathtub. apa kura-kura gede? Kecil. Kecil, oke. Punya 5. Kok taruhnya di bathtub? Orang mandi Iseng. gimana? Ya aku pengen lihat aja kalau mereka pernah gimana. Iya. Itu pernah. Terus apa sih? Kelinci pernah, kucing. Ah. Kucing tapi aku nggak pernah beli ya. Kayak waktu itu aku lihat kucing di sekolah, di parkiran, terus kayak ih kasihan aku bawa pulang. Ah, Kayaknya ibunya nyariin ya. Cuma Iya. nggak tahu. Aku kayak itu aku pelihara dulu. Cuma lepas. Terus kelinci, burung. burung apa? Terus, ah? Burung apa? Burung Kicau atau burung dara? Enggak lagi. Burungnya burung tekukur masa. Burung tekukur. Ya cupang gitu-gitu. Cupang melihara juga. Pelihara cuma Yang buat adu apa yang buat hias? Cupang hias? hias. Papi dulu juga waktu lagi cupangnya zaman-zaman banget itu. Ah. Iya banyak banget. Banyak banget kayak berak-rak itu cupang semua, nggak tahu bakal apa. Ditoples-toples gitu? Iya. Iya, cupang hias sih biasanya. Ya, suka. Iya. Jadi banyak juga ternyata ya, explore sana sini ya. Iya, segala macam kepo aja. Banyak yang aku penasaran. Nih makanan yang steak, Steak. yang lokal. Menurut lo yang paling Steak lokal. Kayaknya belum pernah. Pernah nggak ya? Maksudnya bedanya apa kalau steak lokal sama luar? bukan dagingnya, Tapi tokonya. Restorannya. Restorannya. Kan ada Abuba, ada Steak 21. oh, kayaknya aku lebih sering abuba deh makan waktu kecil. Di Bekasi udah ada belum? Ada. Ada. Ya? Keren Kota Bintang. Ada. Ada. Oh sampai Bekasi Abuba. Masa nggak ada? Kalau Ada dong. steak yang di pesawat di mana? Pesawat. Oh, Steak 21 itu. Steak 21. Bener. Anjing suka main ke Bekasi. Apa tahu-tahuan doang? Pernah. Di bagian mana Sumarekon? Karena Bekasi itu kalau menurut sejarah ya, Wait. kalau beneran nih, kalau menurut sejarah, Bekasi itu adalah daerah tertua yang ada di Indonesia. Oh. Kalau Jadi Indonesia Bekasi duluan yang muncul. iya, karena waktu zaman Babilonia Wait. Oke. di Bekasi udah ada Babelan namanya. Lokal ya. Ada zaman Samarkand, di sini ada Sumarekon. Mirip-mirip. Itu dupnya. Iya.
Oh, Abuba ada di Bekasi. Ada, aku kasih dulu. Dulu ya, sekarang udah jarang. Iya. Oke, sekarang musiknya udah keluarin berapa album? Wah, album sih aku belum. Oh, malah belum? Belum. Kayaknya udah lama deh, Cak, gue lihat ini. Selalu rilis single satu-satu gitu. Oke. Jadi ada rencana juga sih mungkin mini album. Ah. Aku kapan ya? Pengennya tahun ini sih insya Allah. Karena udah ada materinya juga. Single yang udah rilis ada berapa? Duh, berapa ya? 9 kali ya? 9? Udah cukup album dong harusnya. Sebenarnya, tapi aku mikir kayak dari awal aku rilis itu sempet beda-beda banget, loncat-loncat genrenya, konsepnya gitu. Jadi yang nanti ini insya Allah mini album itu kayak udah mateng deh kayak gini gitu. Udah musiknya Caca nih kayak gini gitu. Ya, karena sebelumnya masih explore lah. Oke. Ini yang terakhir rilis adalah Sama-sama Tahu. Benar. Sama-sama Tahu. Sama-sama Tahu ini cerita tentang? Ini sebenarnya adalah lagu aku ngode. Ke cowok? Ya, seperti kayak gitulah. Iya, ke cowok. Jadi, karena aku tuh orangnya kan gengsian. Kayak nggak bisa untuk ya nagihin kayak kita ini apa sih gitu. Ya. Jadi aku, emang ada? Apa? Udah ada itu cowok yang kayak gitu? Ada kali ya. Nah, udah. Keluar Bekasinya. Jadi ada kali ya. Ya maklum lah dari lahir. Kalau dipotong ada kalianya terus dibilang kuliah di Inggris, kagak ini mah. Oke, kita jadi lulusan Inggris nih. Nggak, jadi aku pengen ngasih tahu padahal kita tuh sama-sama tahu saling suka. Udahlah, ungkapin aja kayak gitu. Kenapa nggak ceweknya aja? Apanya? Yang ngungkapin duluan, confess. Ada sih kayak gitu. Cuma kalau aku gengsi banget, gengsi Kenapa? aja. Takut. Kenapa? Memang takut apa gengsi? Kalau takut kan takut gak diterima. Kalau gengsi berarti kali ya. Gengsi kayak kita mah udah pede aja, lu juga mau sebenarnya nih. Iya, tapi gitu. masa gue duluan sih? Iya gitu. Aku kayak gitu kayaknya ya. Jadi kayak aku dengan lagu ini walaupun bukan aku yang ciptain sih, tapi kayak aku ngerasa, oh cocok banget, aku banget nih pengen aku ungkapin lagu ini gitu. Jadi mewakilkan lah, mungkin di luar sana ada cewek-cewek yang gengsi. HTS-an. HTS-an lagi, ya. Dulu zaman Cing ada HTS-an nggak? Nggak ada. Nggak ada ya, langsung jelas langsung gitu jelas. Ya. Sekarang repot, kenapa ya? Hah? Sekarang tuh ribet banget, relationship tuh ada HTS, ada apa lagi sih selain itu? Ya pokoknya kayak repot aja, kenapa sih nggak pacaran aja gitu loh? Apa sih? Memang harus diungkapin. Kalau menurut Caca, kalau menjalin hubungan harus confess. Sebenarnya harus nggak sih? Karena walaupun kayak udah dari gerak-geriknya, dari cara berbicaranya kayaknya emang sama-sama suka, tapi kalau nggak diungkapin kan bingung kadang cewek. Kayaknya dia mau apa enggak sih gitu. Lebih baik ungkapin kalau tanya, aja biar jelas. Maksudnya kita yang nanya, ini kita gimana sih? Bisa, tapi nggak bisa aku. Aku parah. Kayak aku pernah ada di fase itu kayak, aduh, kayak gue harus nanya deh. Tapi nggak bisa keluar kata-kata itu tuh kayak, aduh nggak bisa gitu. Karena maksudnya kan harus ada syaratnya sampai si cewek nanyain kita nih gimana. Sampai sejauh apa? Ya kalau misalkan ini aja kayak, ya sering jalan, terus ya sering sleep call gitu, sampai misalkan orang tuh udah tahu, oh dia deket sama ini gitu. Gitu aja kan, tapi kalau misalkan pacaran, oh enggak belum. Kan kayak gengsi untuk ngomong, kok belum pacaran, tapi udah sering banget berkomunikasinya gitu sih. Sekarang tuh ya, anak-anak sekarang itu kalau misalnya udah confess bahwa dia pacaran, itu ada hak dan kewajiban gak sih? Aduh, aku nggak tahu lagi. Nggak tahu. Kayaknya lebih misalnya kalau udah pacaran, apa? Kalau bisa ini heart launch. Apa itu maksudnya? Heart launching. Jadi kalau misalkan di sosmed tuh heart launch baru lah. Soft launch, heart launch. Nih beda nih. Ada soft launch, ada heart launch. Kayak mau buka restoran loh. Bener. Misalkan kalau soft launch ya, kalau misalkan udah dekat tapi mungkin baru jadian atau orang-orang yang lain tuh nggak tahu kita sama dia gitu. Jadi posting di story misalkan kayak tangannya doang atau kayak bunga mukanya doang. Nggak ada. Enggak, jadi soft launching aja, enggak bener-bener, oh itu dia gitu. Orang nggak tahu, tapi yang penting orang tahu kita lagi deket sama orang gitu. Itu soft launching. Itu soft launching. Soft launching. Jadi itu kayak di mana di postingnya, di second account apa di first account? First account tapi story doang.
Karena 24 jam nggak? Padahal sama-sama tahu. Ya kalau hard launch tuh kayak ya udah jadian udah jelas nih. Jadi ada foto berdua di feed atau apa gitu. Udah hard launch gitu. Gitulah. Itu anak muda. Anak muda sekarang. Kalau pacaran anak muda sekarang, apakah wajib dikenalkan sama orang tua? Kalau dulu kita takut. Kita Backstreet. Pasti backstreet. Gak mungkin ada anak-anak yang umur SMA atau baru-baru belasan tuh udah bawa pacarnya ke rumah dia. Kecuali kalau emang udah mau nikah. Iya sih, ya maksudnya kalau udah kuliah, udah dekat-dekat. Ini anak-anak SMA kan sekarang udah berani. Oh iya sih, benar. Tapi apakah itu jadi syarat ngelihat kesungguhan si anak-anak si cowok ini, lo berani nggak main ke rumah? Itu yang mau cowoknya apa ceweknya yang menyaratkan? Sebenarnya tergantung. Tapi kalau aku tuh kayak keluarga aku aja welcome banget. Jadi kayak walaupun mungkin kayak cowoknya deg-degan tapi kayak nggak apa main bareng aja dan kayak orang tua, adik kakak juga jadi main gitu. Kayaknya tergantung lingkungan keluarganya deh. Kalau Caca? Kalau aku kayak gitu kayak. Misalnya ada yang lagi PDKT, ada crush. Ada crush kan? Si dianya. Iya ada si dianya. Ayo lo main ke rumah gue gitu. Mungkin nggak eksplisit, udah main, mungkin kayak jemput gitu loh, jemput tapi kan jadi main dulu kan gitu. Gitu kali ya. Terus ngenalinnya gimana? Sebagai apa? Temen lah, ini teman aku ini gitu. Oh iya udah gitu. Gitulah. Emang apa? Masa ini HTS-an kan nggak mungkin. Pacar? Nggak berani? Belum. Kalau belum pacaran. Kalau belum pacaran. Kalau udah pacaran mah, iya ya. Aduh. Dulu tuh, enggak deh. Nggak jadi. Dulu aja ya, aku malu, apa dah. Sebenarnya dulu tuh aku pacaran, aku sekali waktu SMP. Terus itu yang bener-bener udah ini banget sama keluarga aku tuh, karena kan rumahnya juga nggak jauh kan, yang satu sekolah. Jadi emang udah main banget sama keluarga aku dan udah dia sering main ke rumah, tapi udah percaya aja gitu. Sekarang itu juga kayaknya SMP doang. Apa? Sekarang itu mah cinta-cinta monyet lah ya. Kalau sekarang kan udah beranjak dewasa nih. Ada gebetan ada. Itu ada sama-sama tahu berarti ada sebenarnya. Ada kali ya. Ini si cowok tahu nggak? Si cowok tahu nggak kalau lagu ini buat lu gitu? Jadi tahu lah, jadi tahu lah. Jadi tahu. Udah confess. Gimana? Enggak, intinya itu. Enggak, ini kan lagu ini general gitu lah. Iya general. Tapi kan dia tahu lah. Pasti dia dengerin dong. Ini adalah orang pertama yang Caca kasih perdengarkan nih kan. Oh dia dengerin barengan sama semua orang dengerin pas rilis denger. Dia tuh nggak ada ya, bohong. Iya. Nggak duluan. Nih gimana nih menurut kamu lagu ini gitu? Enggak ada. Nggak ada. Ih, kok main garuk-garuk. Nggak. Ya Allah. Ya gitulah. Ya jadi tahu lah. Gitu. Jadi tahu. Jadi keren gitu lah kayak. Akhirnya confess. Nggak tahu bagus lagunya katanya. Udah. Malu ya. Ya Allah. Kalau nggak confess juga sih ya. Terlalu jelas. Udah kode keras ya. Karena memang ada orang tipenya masing-masing ya. Kayak gue nggak butuh lah omongan kita pacaran. Ada sih cewek yang kayak gitu juga. Tetapi ada orang yang butuh supaya tahu status kita kayak gimana gitu. Iya, karena sangat membingungkan tahu. Sekarang tuh kayak misalkan udah HTS lah, udah deket banget, terus tiba-tiba dia jalan sama yang lain kan kayak kita mau cemburu gimana? Kan nggak pacaran gitu loh. Jadi kayak tidak ada hak untuk cemburu. Emang nggak boleh pergi sama cewek lain? Kalau berdua doang kayaknya nggak boleh deh. Nggak boleh ya kalau berdua doang ya? Kayaknya ya. Kalau rame-rame? Nggak apa-apa kali. Nggak tahu. Boleh deh. Live your life, man. It's okay. Oh, udah putus apa? Begitu. Gitulah pokoknya. Karena anak aku itu lagi... Umur berapa sih? Baru lulus SMA nih. Oh, seadanya aku lah. 2008? Iya, betul. 2008. Cuman kayaknya pada berani-berani banget dah. Kenapa? Udah kenal? Udah, jadi terpaksa kenal. Orang dijogrogin. Oh iya, gimana? Diajak ke sini. Terus pertama kali kenal ini gimana? Ini teman aku gitu, apa udah pacaran? Kayaknya udah. Tapi nggak ngaku? Tapi nggak ngaku.
temen aku nih. Iya, gitu. teman aku nih udah. Terus Aku mau pergi nanti dijemput. Kok berani gitu ngomong gitu. Aku mau pergi nih nanti dijemput sama dia. tapi sebelumnya Encing tahu dia deket sama cowok? Tahu. Oh, udah tahu. Udah tahu. Oh, nggak tiba-tiba. Nggak tiba-tiba udah main Itu soft launching kesini. tuh. Itu soft launching ya. Kayak Karena samar-samar dikasih tahu karena lagi di deket first, sama cewek gitu. first Cowok. account-nya belum di belum Second account udah kali itu di ya. second account kayaknya udah. Teman-teman udah tahu itu. Iya. Tapi kalau Encing ketemu cowoknya nanya-nanya gitu apa enggak? Kayak nge-interview dulu nggak? Enggak, waktu pertama ketemu langsung tampar. Serem ya? Serem banget. Enggak. Enggak. Nanya-nanya ya, nanya-nanya Gimana? Oh, sekolah di mana. yang basic-basic. Yang Yang basic-basic basic-basic aja, aja. sekolah di mana. Kan sama-sama baru lulus. Mau kuliah di mana gitu. Udah. Tapi enggak yang kayak, kamu mau apa sama anak saya gitu? Oh enggak. Oh enggak gitu? Dimarahin gue sama anak bentar kayak gitu. Tuh, iya. Sambil melotot. Tapi sebagai orang tua akhirnya jadi ada rasa syukurnya, ada rasa gemesnya juga. Misalnya syukurnya jadi kemana-mana itu mereka nggak bohong. Karena dulu waktu aku ngapa-ngapain sama cewek itu masih bohong sama orang tua. Mau pergi nggak bilangnya sama kemana gitu. Oh, Karena masih takut. Kalau sekarang kayak udah pada berani dah. Ntar dijemput di sini, dijemput di situ. Kemarin kan baru wisudaan. Oh iya, terus? Baru wisudaan. Terus kan yang diundang kan orang tua doang kan. Diundang orang tua doang. Terus Latisa nih, anakku namanya Latisa. Aku boleh nggak undang si dia? Oh, bawa bunga abis itu dia. Iya. Oh, so cute tahu. Buat yang carimbit. Buat seragam. Iya. Boleh nggak? Kan ini undangan cuma orang tua. Iya nggak? Kalau pas acara selesai dia baru datang. Iya, gitu. biasanya gitu ya. Disambut di luar kayak kongres. Iya. Mau dong. Lo beli bunga juga dia pasti minta duit. Yang Tapi penting niat anak-anak baik lah. itu kali ya. Jadi baik dia- berarti itu dia. Iya berani. Baik. Baik dia anaknya baik. Paling nggak kita tahu nih anak berani. Berani Nggak menutup-nutupi lah, nggak nggak bohong nutupin, lah. nggak bohong. Yang penting. Iya benar-benar. Udah mulai terus Bagus lah. Tapi emang suka curhat-curhat juga anaknya kan, Cing? suka. Oh iya. Iya. Lucu, lagi deket sama ini gitu ngomong. Kita dulu yang nodong sih, kita tahu apa gerak-geriknya. Kamu ini ya, baru dia cerita. Open up, lucu putus banget. juga pernah Nangis-nangisnya kan, Cing? nangis. Oh iya. Iya. Ya Allah. Lucu deh nih. Dia nangis. Jadi nggak apa nih dibuka-buka? Enggak, udah udah. dicerita juga. Oh udah. Dia pernah dia putus nih. Terus malam-malam dia nangis-nangis nih. Di hari keberapa gitu kita tahu dia terus nangis-nangis. Aku datang ke kamarnya, kenapa nangis-nangis? Masa dia gini, kok dia cepat move on? Ya Allah. Tahu dari mana cepet move on ya? Ada posting? Iya, waktu dia udah bisa ketawa-tawa. Oh ya Allah. Kocak deh. Dar kalau Namanya digitu- juga sensitif ya, baru putus Iya, mah pasti begitu. Tapi sekarang kalau digodain gitu dia ketawa-tawa udah. Iya dulu apa nangis-nangis masa nangis-nangis apa kayak begitu gara-gara ngelihat dia udah bisa ketawa-tawa katanya. Cing, aku nggak bisa ketawain, aku juga begitu. Gimana ya? Aku relate lagi sama ya udah gitulah, perempuan aja sih. Lebih Iya. perasa ya. Lebih perasa. Iya, gitu. Tapi paling enggak ada, kalau kita sebagai orang tua ada seneng anak tuh bisa cerita apa aja. Iya. Kamu ke papi apa ke mami? Lebih ke mami sih. Ke mami ya. Ke papi kadang aja cerita, kalau ditanyain juga sih. Ah. Kalau ke mami ya karena emang sama-sama cewek-cewek juga kali, jadi kayak curhat-curhat aja gitu. Dari beberapa kesempatan selalu ngeliat Caca sama mami kemana-mana. Iya. Sekarang udah. Sekarang udah enggak, karena mami ngurusin ini kan, mami ada usaha bengkel. Jadi udah sibuk di situ. Jadi aku juga selama udah bisa nyetir sendiri kemana-mana sendiri. Gitu. Bekasi nih pulangnya. Bekasi. Jauh dong. Lumayan Kemana-mana lah. pasti kan ke arah Jakarta berarti kan? Iya, selalu Jakarta sih. Ya lumayan, sudah biasa. Aku juga senang karena kalau di mobil jadi ada waktu me time. Iya. Sendiri dengerin podcast ngopi nih. Dengerin ngopi nih. Beneran, aku sekarang lagi masih setengah jalan sih itu Piala Dunia. Seru banget, sukses. Ngopi nih. Lagi kan pita nih dengerin. Emang aneh ya? Kenapa sih? Dia tukang bohong.
Iya tahu. Dia semua yang diomongin bohong. Tapi aku belum pernah ketemu. Tapi masa? Ini adanya. Emang iya? Iya, dia oh adanya. iya. Iya. Salam ya. Iya. Tapi masa dia udah follow aku duluan? Iya. Gara-gara aku pernah syuting sama Kak Awe kan. Aku bilang lah aku bocah nanas gitu. Dia mungkin nyampe kali ya ke Mbak Pican. Salam. Iya. Assalamualaikum Mbak Pican. Salam kenal sukses. Dia lagi sibuk-sibuknya dia laku dia. Iya, keren. Iya. Di mana-mana. Di mana-mana laku. Ya cuman gitu dia terpaksa banyak dosa karena di setiap konten dia Emang bohong. semuanya bohong. Kebanyakan. Semua. Katanya kan dibumbuin. Bumbu Ya, lu udah kebanyakan bumbu. Lu udah kemakan pican lu. Oh iya, Pak. Gak apa, yang penting menghibur lah, bikin orang ketawa pahala. Pahala, ya jadi pasrah dia gitu, dia dosa terus dapat pahala dan bikin orang lain senang. Jadi imbang ya? Jadi imbang, iya. Kita balik ke sama-sama tahu. Udah ada di semua digital. Iya, sudah ada di semua lah. Digital streaming platform. DSP. DSP, yoi. Udah ada. Video lirik juga udah ada. Udah ada, dan itu yang aku gambar sendiri. Ini yang digambar sendiri? Iya. Jadi aku yang gambar, tapi kalau yang gerak-gerakin tuh ada Itu orang Mivi lain. bukan? Bukan, itu karakter aku dan dia ceritanya. Oh. Itu pokoknya Dia sebenarnya- kodok. Itu ada Dia ini ya, amfibi. ada analoginya sebenarnya. Dia hidup di dua alam. Enggak gitu. Hah? Kan aku malu lagi ntar ketahuan. Intinya bisa ditelaah. Dan ini pokoknya karena aku gambar sendiri juga, jadi Iya. banyak banget Easter egg gitu loh. Oke. Yang beneran dari hidup aku. Oke. Tapi mungkin Kenapa pilih kodok? sebenarnya kenapa pilih kelinci dan kodok sih? Oke. Nggak tahu, merepresentasikan aja. Iya, kenapa dia apa yang karakter apa yang nempel di kodok? Kenapa ya kodok? Dia nggak mirip kodok sih. Cuma Iya, dia suka. Iyalah. Dia Dia suka. warna hijau. Aku suka warna Oh, pink. dia suka warna hijau. Terus ya itulah. Dia suka lompat. Dia kelinci, dia kodok, terus bersama tuh aneh tapi kok bersama gitu. Oh. Udah gitu aja. Karena beda dunia memang. Beda dunia. Kodok dan kelinci itu bisa ketemu di mana? Di mana ya? Nggak tahu. Kayaknya kodoknya nih lagi di alamnya, di perairan. Terus kelincinya lagi pengen minum, terus kayak mereka ketemu di situ gitu. Oh. Kayak minum di air, minum di kali, terus minum di ketemu kali. di kali gitu ceritanya. Jatuh Jadi cinta. mereka. Jadi pertemuan itu terjadi karena si kelinci menghampiri habitat kodok. Oh, nggak sejauh itu sih, nggak. Ini jadi ditelaah banget. Intinya itulah. Itulah, aduh. Gitu. Terus itu ceritanya naik kereta. Naik kereta. Ya gitu deh. Kalau dari video klipnya ini ada akhirnya si kodok confess gak? Pokoknya kalau di video klip ini mereka tuh kayak melalui adventure bareng-bareng, terus in the end mereka happy ending gitu. Pengennya sih happy ending ya. Iya. Ini gambarnya bikin sendiri nih. Bikin sendiri. Ih, pusing banget aku. Sebenarnya aku love hate relationship Sama dia. sama gambar, Sama gambar, oke. Karena kayak aku tuh suka banget gambar. Aku perfeksionis, jadi kayak semua harus bagus, harus benar sesuai standar aku, tapi kayak aku jadi nggak tidur-tidur gitu. Ini bikin gambarnya sama sekaligus bikinnya semua ini. Bikinnya, tapi kalau yang gerakin kayak yang bikin jalan, yang bikin gerak-gerak itu ada animatornya. Animator Kak Selo namanya. Kalau aku bagiannya udah ngegambarin tuh si castle-nya, semuanya aku yang gambar. Jadi dikasih beda-beda layer gitu, Cing. Jadi dia bisa gambar. Ini kayak mainan anak gue nih. Iya, itu Game video Toka game Boka. itu salah satu ini aku, inspirasi aku buat. Toka Boka. Aku suka banget Toka Boka di iPad mainnya. Iya. Ada yang salon, ada yang rumah-rumahan, macam-macam. Iya. Ini pokoknya ini ya. Toka Boka juga beli setnya mahal. Iya benar tuh. Aku dulu nggak ngerti, aku beli-beli aja. Sekarang aku merasa bersalah. Iya, harus merasa bersalah. Maaf ya. Jadi kalau kita mau bikin salon, ada nih pack salon ya kan? Bener. Udah gitu salon ada yang 1, 2, 3 macam-macam. Iya. Tapi seru itu game. Itu salah satu inspirasi untuk style gambarnya sih. Iya, kayak warna-warnanya juga warna-warna Toka Boka tuh. Karena pengen kayak inner child banget gitu. Iya. Roblox juga main? Main aku waktu orang yang manjat-manjat gunung aku ikutan.
Apa summit. Itu ikutan. Aku udah naik Gunung Rinjani, Everest aku udah. Di Roblox? Di Roblox. Tapi lama tuh Cing, sumpah itu 3 hari aku nyelesain. Karena kayak beneran naik gunung kan. Emang iya ya? Iya. Oh, gue nggak tahu ada yang kayak gituan. Kalau gue tuh mainnya, karena ada gamenya banyak banget kan? Banyak, Roblox tuh ada yang horor juga. Ada yang horor beneran serem lagi. Iya. Ada yang buat anak kecil, apa brain rot Iya. juga kan. Tower of Hell ada tuh. Bener, tahu-tahu lagi. Anjing main. Apa Tower of Hell main. Oh iya. Adopt Me main. Adopt Me itu apa? Adopt Me tuh kayak melihara. Melihara. Bapak main Roblox lucu juga ya. Berdua tuh pelihara terus bisa trade. Oh. Petnya bisa. Tahu-tahu anjing. Iya. Tapi emang suka main game. Karena anak aja sih. Karena Roblox. Karena anak main Roblox gitu. Kalau PS gitu enggak? PS enggak. PS zaman di PS1 kayaknya. Bola mainnya. Iya, WE. Winning Eleven ya. Kalau papi tuh main banget PS. Aku juga sempet. PS5 masih beli dia? Belum, mentok di 4 sih. Oh, mentok di 4. Iya. Karena udah jarang main juga. Iya. Tuh ceritanya di Blok M tuh dia jalan-jalan Blok M gitu. Udah pernah berarti ke Blok M? Pernah. Sama dia? Iya. Jadi cowok yang udah pernah jalan ke Blok M sama Caca, tolonglah. Dok. Udah nggak usah dokter. Lo confess dok. Dokter. Iya, karena ada cewek-cewek yang butuh Aduh, ya status. Status kita apa nih? Lo gitu. nyuruh-nyuruh gue jangan ini jangan itu. Iya. Ya gitu lah bisa. Ini udah rilis kapan ini? Kayaknya udah 2 bulan tuh. Udah 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. April. Itulah ditonton ya, itu seru loh. Iya. Tolong apresiasi ngegambar berhari-hari nggak tidur. Iya. Tolonglah di like, share, komen, subscribe guys. Iya. We Court Evermore Indonesia ini apa? Labelnya? Label aku baru gabung label. Di single ini? Ini single ketiga sih aku bareng We Court. Bareng itu kayak ya nanti yang akan dibikin albumnya nanti dari 3 ini atau dari 9 yang udah rilis, kira-kira mana yang bisa dimasukin ini musiknya Caca banget? Dari 3 ini sama ada yang nanti akan aku rilis lagi sih. Udah ada? Udah ada materinya tinggal. Maksudnya udah diproduksi? Udah. Sebenarnya dari sebelum aku masuk label, aku udah ada materi yang udah jadi gitu. Jadi, nah sebelum label yang bikin sama siapa? Bikinnya beda-beda. Belum konsisten, tapi ada salah satu temen aku namanya Syarafi. Dia yang ngeproduksi lagu aku, ada beberapa lah sama dia dan paling cocok sama dia karena musiknya dia keren banget. Keren ya. Papi ada ini nggak cawe-cawenya nggak di? Ada apa? Apa namanya cawe-cawe itu apa? Ikut campurnya? Iya, ikut campurnya ada nggak? Enggak sih. Enggak. Kayaknya beda juga ya, maksudnya. Udah papi support, doain aja gitu. Sama karena kalau misalkan aku konsultasi musik beda musiknya ya. Iya. Gitu. Tapi alhamdulillah lah disupport banget dari awal sampai sekarang. Maksudnya kan udah sekolah jauh-jauh, tapi sekarang memilih untuk jadi penyanyi. Papi nggak masalah? Alhamdulillah enggak sih. Enggak ya. Selalu disupport anaknya, semuanya maksudnya. Siapapun mau apa disupport banget gitu. Mau les nyanyi support, mau bikin apa support gitu. Ya, namanya papinya juga seniman sih, jadi tahu bahwa ini bukan sesuatu yang instan. Benar. Perlu perjuangan. Harus dibangun dari awal-awal. Iya. Betul. Ya mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Sama-sama tahunya bisa diterima sama penikmat musik Indonesia. Amin. Terima kasih. Terima kasih Caca udah hadir di sini. Terima kasih banyak Cing Afdel, aku happy banget. Iya. Ada yang mau disampaikan? Ada nama fansnya? Apa? Oh iya, di mana kameranya? Nih, kamera. Guys, jangan lupa untuk streaming sama-sama tahu. Terus tungguin karya-karya aku selanjutnya, disupport akunnya, follow Instagram, TikTok, dan YouTube aku semuanya. Pokoknya dengerin terus musik-musik aman sih, Oke, ya. Thank you ya, Cak ya. Terima kasih. Salam buat papi dan mami ya. Baik. Ya, oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.